Bang Om ada ngopi belum ini? Kayaknya kurang ngopi. Harus dibersihkan ini bang. Kotor kayak gini. Naik ke atas itu. Ngopi, Bang Oman. Assalamualaikum. Jangan ganggang. Sini aja. Ada. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadabil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal gamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu ngalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sedulur Rosoh, saya doakan sehat-sehat semua. Saya doakan selalu dalam keselamatan. Yang hutangnya banyak secepatnya lunas, amin. Yang belum dapat momongan secepatnya mendapatkan momongan, amin. Yang belum dapat kerja secepatnya mendapatkan pekerjaan, amin. Yang belum dapat jodoh secepatnya mendapatkan jodoh, amin. Dan yang lagi sakit, saya doakan diangkat penyakitnya dari wabah virus corona, amin amin ya rabbal alamin. Doa spesial terbaik untuk kalian semua. Saya doakan dengan ikhlas. Yang belum punya rumah secepatnya bisa beli rumah dalam waktu cepat dan tunai, amin. Yang belum bisa beli mobil secepatnya mendapatkan mobil, bisa beli mobil dalam waktu cepat tunai. Ingat sedulur sambung rasa, ya, keyakinan itu kunci utama. Gak ada di dunia ini yang gak masuk akal. Hanya akal kita yang gak masuk. Maka yakini kuasa ilahi, yakini kuasa Allah, ya. Kita yakin Allah itu maha yes, maha apapun. Kalau kita berpikir, mana mungkin gajian saya aja per bulan cuman 2 juta, saya mau beli mobil dalam waktu 1 bulan lagi. Itulah keraguanmu. Kamu lagi mengkerdilkan kuasa Allah. InsyaAllah, nggak boleh. Yakin aja. Ya, yakin kita ikhtiar. Keajaiban itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi keajaiban itu terjadi karena kita yakin akan datangnya keajaiban untuk kita. Dan kitalah sang pencipta keajaiban itu. Nah, ya. Itu ya sedulur sambung rasa. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung rasa dulu biar semangat. Mental kaya teko kabeh. Wujud. Komentar dulu wujud. Nah, biar semangat rek. Ngopi dhisik.
Abah Oman tadi nggak ngopi. Saya ngopi dulu Abah Oman. Tinggal dikit Abah Oman. Bismillah. Insyaallah. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan engkau dustakan, Mas. Oke, saudara sambung rasa. Jadi siang ini saya memenuhi request ya. Request dari saudara kita yang sudah memberikan komentar ya. Ki, tolong dong dibahas tentang lampor, tentang keranda terbang gitu ya. Lagi viral ya. Saya juga nggak tahu karena jujur saya jarang sekali mengikuti berita-berita di media karena saya sibuk mendoakan kalian. Saya sibuk membantu klien-klien ya yang nggak datang di sini. Saya bantu. Saya sibuk memikirkan Indonesia yang lagi dilanda pandemik. Mudah-mudahan segera selesai pandemik ini. Mudah-mudahan juga Allah mengangkat wabah musibah yang ada di Indonesia utamanya. Amin, amin. Jadi sedulur Samuroso, pesan saya tetap ingat ya, kita harus mematuhi protokol kesehatan karena bagaimanapun syariat Allah ya. Yang nggak percaya corona harus terserah. Whatever, yang percaya ya terserah whatever. Yang penting adanya wabah musibah ini kita untuk sebagai bahan muhasabah, introspeksi diri ya, adanya bencana. Karena apa? Karena sudah jelas tertulis di dalam ayatullah ya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum fayakun fasir. Sesungguhnya masalah yang terjadi dalam hidupmu itu sebab dari perbuatanmu sendiri. Maka jangan menyalahkan yang lain, tapi salahkan dirimu sendiri, introspeksi. Begitu sedulur saya merasa ya. Oke, sekarang gini, kita akan membahas tentang lampor atau keranda terbang yang baru tadi saya lihat ya. Saya melihat di channel YouTube juga berita-berita, ada di mana tadi saya lupa kota mana. Nah, di sini kembali lagi menurut keyakinan masing-masing ya, jadi nafsi-nafsi. Saya ingatkan, Ki Sambung Roso ini bukan ulama ya. Saya bukan kiai, bukan ustadz. Modelnya kayak gini, ini bukan jubah ya. Ini bukan surban, bukan. Ini shell, dimana kalau saya gentayangan dulu sampai sekarang, saya waktu pernah jadi musafir juga, ini selalu ada di dekat saya. Nah, karena anget, ada dua sebenarnya, hitam satunya. Anget. Jadi jangan salah, jangan dibilang saya pakai gini, orang yang pakai seperti ini ulama, kiai, hebat. Enggak ada orang hebat, yang hebat hanya Allah. Enggak ada orang sakti, yang sakit hanya Allah. Yang sakti hanya Allah. Ya, ini saya tekankan. Jadi berusaha merasa jangan salah paham ya. Saya bukan siapa-siapa, saya nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, karena yang bisa apa-apa dan punya apa-apa hanya Allah, sedulurku. Jadi mohon maaf, hampura, saya bukan siapa-siapa di sini. Saya juga bukan dukun. Ada yang bilang saya paranormal, salah. Saya pria normal, ya. Saya hanya hamba Allah yang doif. Saya hanya hamba Allah yang mengingat bahwa saya diciptakan itu apa? Untuk sebagai khalifah, wakil Allah. Ya, itu aja sih, sedulur. Jadi jangan salah paham tentang saya. Yang jelas saya ingin mengedukasi, memberikan tayangan yang terbaik buat kalian, bukan hiburan, yang dimana itu nanti pasti ada edukasi, ada pesan moral di dalamnya. Baik. Kembali ke akar permasalahan. Waduh, akar permasalahan. Ya, jadi gini sedulur Samuroso. Ya, lampor yang saya ngelihat ada yang ketuk ya, ketuk pintu juga. Masya Allah, luar biasa. Yang membawa keranda juga terbang ya, karena saya nggak langsung di tempatnya dan saya juga bukan pakar pengedit video dan sebagainya, saya nggak paham. Saya hanya lihat sekilas. Ya, karena saya Islam, rukun iman yang pertama percaya adanya gaib atau percaya dengan Allah yang maha gaib. Jadi saya percaya bahwa di keranda itu, kalau dari sisi mata gaib saya melihat memang di bawah sosok makhluk ya, makhluk energi lah, energi yang dimana itu tidak hanya 1, 2 atau 4 pojok-pojok, enggak, tapi banyak. Ya bisa jadi dikatakan puluhan makhluk gaib diangkat. Itu untuk menyebar. Di situ bisa jadi mendramatisir agar mereka takut ya. Ada yang bercerita bahwa juga diketok pintunya, tok dilihat ya kan, dilihat, wah nggak ada yang ngetok. Jadilah penonton yang cerdas juga dan berbijaklah, berhati-hatilah dalam menyebar info-info seperti itu ya.
harus bijak dalam bersosial media. Jadi bisa jadi memang itu karena zaman dahulu itu ada cerita seperti itu ya, masa-masa pagebluk itu datangnya masalah itu ditandai dengan seperti itu. Kalau saya dari kacamata gaib saya sebagai saya seorang muslim, saya hanya percaya Allah. Jadi ada tanda-tanda seperti itu bisa jadi. Tapi hati-hati, yaitulah yang menyebabkan menjadi inputan-inputan negatif, keyakinan yang di luar dari syariat akhirnya dipercaya oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di tanah Jawa. Ya, termasuk saya, termasuk Anda, kalian semua, sedulur sambung rasa semua. Nah, akhirnya berkesimpulan selama ini ya kayak gitu. Kembali lagi, kalau saya melihat memang adanya gaib, tapi kalau adanya tanda bahwa itu jadikan tanda adanya masalah besar dan sebagainya, bagi saya kurang sependapat. Karena apa? Saya dalam hal ini, saya mengusung teori bermental kaya itu kita berpikir positif. Ya, berpikir positif, mengajak untuk belajar, dan selalu mengedepankan mental kaya. Mental kaya itu berpikir positif, jangan tersinggung yang mental miskin. Makanya belajar di edukasi Sambung Roso Spiritual Education ini di channel YouTube saya ini. Kalian belajar, bukan malah tersinggung, bukan mohon maaf, hampura jika tersinggung ya. Justru saya mengajak yang lagi mental miskin, ayo mental kaya agar hidupnya bahagia tanpa batas, bukan malah situ tersinggung. Jangan, ayo. Open minded. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan jadi kebenaran di mata Allah. Mudah-mudahan jadi kebaikan untukmu dan keluargamu. Mudah-mudahan juga menjadi ladang kebaikan saya dan keluarga saya. Karena membantu seluruh Samuroso untuk memotivasi, gitu ya. Jadi jangan lagi mudah terinput atau ada informasi yang masuk tentang hal-hal yang di luar batas pemahaman syariat, di luar batas syariat agama kalian. Ya, boleh keyakinan itu boleh, ya, adanya laporan sebagainya boleh. Tapi hati-hati, era sekarang itu digital, teknologi itu berkembang pesat luar biasa, sehingga mendramatisir, sitir atau tisir udah pokoknya itu. Jadi hati-hati seluruh Samuroso. Bukan saya nggak percaya, saya percaya. Adanya hal seperti itu saya percaya karena saya dilahirkan dari kepercayaan orang seperti itu, keluarga seperti itu. Tapi saya juga mengajak sedulur Sambung Roso untuk berpikir lebih cerdas. Makanya ada Sambung Roso Spiritual Education ini, kita meningkatkan jiwa spiritual, kita mencerdaskan spiritual sama kita, ya. Ya. Jadi itu sedulur Sambung Roso. Terus apakah benar akan datangnya masalah atau sebagainya? Bagi saya selalu berpikir positif. Saya akan balik, ya, inputan yang masuk di alam bawah sadar kita. Waduh, luar biasa, subconscious mind. Ya. Itu harus baik-baik sedulurku. Itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Jangan salah. Ya. Jadi sedulur Sambung Roso ini hati-hati dengan pikiranmu. Allah sebagaimana prasangka namanya. Prasangka itu pikiran, hambanya kepadanya. Kalau kita berpikir seperti itu, maka inputan itu masuk di sini. Maka di alam bawah sadar ini akan tersimpan. Dan cepat atau lambat akan termanifestasi dalam hidupmu. Nah, ini yang berbahaya. Bayangin berapa manusia yang hidup. Nah, akan terjadi hal yang tidak diinginkan karena sudah terinput di bawah sadar dan akhirnya terrealisasi dalam hidupnya. Itu yang bahaya sedulurku. Ya, mudah-mudahan bisa dipahamin pemahaman saya. Ya, terus ketok-ketok pintu gimana? Memang ada seperti itu memang, ya. Saya tidak menyalahkan atau saya tidak mengatakan itu hoax, enggak. Memang ada. Tapi dalam hal itu bukan sebagai tanda bahwa itu akan datangnya masalah atau pagebluk dan sebagainya. Enak dibalik aja. Yuk kita balik, ya. Karena Allah itu maha yes, Allah itu maha baik. Kita berbalik aja, wah ada ketokan pintu itu tanda pagebluk ini akan selesai, pandemik ini akan selesai, corona ini akan hilang. Itu jauh lebih baik. Diketok ini wah berarti saya mau dapat rezeki, itu kan jauh lebih baik. Bukan malah digembor-gemborkan hal yang negatif, ya. Kemudian para petualang atau pecinta peminat dunia mistik malah bingung karepe dhewe, bingung sendiri. Gimana? Akhirnya jadi takut. Jangan lawan rasa takut itu, ya. Ratakan makhluk-makhluk negatif itu di dunia ini agar tidak jadi masalah di dunia kita ini. Biarkan makhluk-makhluk Allah yang baik-baik aja di sini. Yang lain kita ratakan. Dengan apa? Pemahaman kita. Makanya kalau kita takut berarti kita tidak berhasil meratakan mereka. Ratakan mereka, taklukkan mereka. Taklukkan rasa takutmu, ya. Semua ini sudah jadi kehendak Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Enggak ada daya dan kekuatan selain kekuatan Allah, ya. Saya doakan semuanya baik-baik saja. Ya, jadi ada memang
era digital teknologi itu pengeditan khusus itu ada. Saya pernah nyoba ya, tapi ya jelek editannya. Saya pernah ya namanya sebagai bumbu dalam sebuah video ya, saya jujur aja sebagai bumbu. Contoh nih, penarikan uang gaib dan gaib yang saya lakukan dulu itu bumbu saja sebenarnya, tapi tolong telah pahamin pemahaman saya tentang uang gaib dan gaib. Itu kan banyak yang sudah tertipu tuh. Video saya diedit dikatakan menerima jasa dana gaib, bukan, itu semua sudah editan ya, rekayasa digital. Jadi saya bikin supaya apa? Bukan saya sok sakti, bukan. Saya kan di situ bilang ini hoax, penipuan, nggak ada seperti ini. Meskipun ada pun ini ritualnya, uang itu tidak bisa dibelanjakan dan sebagainya, hilang. Saya udah jelas itu, tapi ternyata banyak yang malah mengikuti. Masya Allah, kan sayang ya. Mental kaya, mental ya. Ini saya jelaskan kembali, padahal beberapa waktu yang lalu udah saya jelaskan. Kalau kalian ingin merubah hidupmu, maka diri kalian mentalnya harus dirubah dulu. Makanya kalau mencari solusi, mencari jalan keluar, jalannya ke dalam. Ya, bukan di luar tapi di dalam. Yaitu apa? Kalau ingin merubah hidup, ubah yang di dalam dulu, maka yang di luar ini akan ikut berubah. Understand? Jadi artinya yang di dalam ini apa? Otakmu, pikiranmu. Nah, conscious mind dan subconscious mind. Saya nggak ngomong unconscious mind, terlalu dalam ya. Conscious mind dan subconscious mindmu, pikiranmu dan pikiran bawah sadarmu. Ini yang dirubah. Jadi mental itu pikiran ya. Mental itu pikiran, bukan hidupmu, bukan. Hidupmu itu apa kata pikiranmu yang meyakini bahwa kuasa Allah itu ada. Kalau kita yakin, maka hakul yakin, maka la haula wala quwata illa billah itu lebih kuat. Itu. Kalau kita lemah, contoh nih, dibombardir berita-berita tentang matinya corona, itu akan menyebabkan pikiranmu lemah, imunmu akhirnya lemah. Jadi sebenarnya virus yang bahaya itu adalah virus yang membantai pikiranmu pelan-pelan. Dari info corona di sini, makanya saya bilang kalau corona kepingin hilang gampang, beritanya dihilangin. Insya Allah pelan-pelan imunitas kita naik, kita bisa melawan atau mencegah corona itu sendiri. Gitu. Ini kalau saya ya, bagi orang yang bodoh, yang mungkin bukan kapasitas saya tentang corona, tapi saya ingin membantu Indonesia utamanya. Tapi apalah daya tangan tak sampai, pasti disalah-salahin, pasti dibilang covidiot, wis whatever lah. Udah, kita kembali ya. Jadi itu mental miskin itu pikirannya yang miskin, bukan hidupnya yang miskin. Jadi kalau kepingin merubah hidup, maka harusnya pikirannya diubah dulu untuk lebih kaya, untuk melihat orang kaya itu gimana. Pasti beda kok sedulurku, cara duduknya, cara ngomongnya ya, cara pola dia minum, makan, kita bisa ngelihat. Nah, itu kita siap apa belum? Makanya ada teknik ya, mentor saya dulu itu ada teknik bahwa bagaimana kita untuk ATM, amati, tiru, modifikasi. Kita lihat, kita tiru, kita modifikasi, jadilah be yourself, jadilah diri sendiri juga. Jangan terus gayanya orang pakai jas, kita ikut jas. Enggak harus. Kita amati, kita modifikasi. Saya nggak pakai jas, saya pakai kaos, tapi yang lumayan lah nyaman di tubuh, meskipun nggak mahal. Itu ya. Saya harap hati-hati info tentang media, karena tanpa kita sadari kita terserap oleh virus-virus yang melemahkan tubuh kita. Yaitu apa? Informasi yang kurang tepat tentang berita-berita yang membuat imunitas kita turun. Maka ada seseorang yang berpendapat baik, pasti imunitas kita naik. Contoh sederhana nih, wah, sosok figur biasanya. Seorang figur itu heterosugesti, luar biasa. Sugestinya luar biasa untuk orang lain. Contoh nih, dalam hal ini mungkin Bapak Jokowi, presiden yang saya cintai, bilang, alhamdulillah, ternyata corona ditemukan obatnya. Dan corona tidak berbahaya. Corona bisa disembuhkan. Dan ada tekniknya sekarang. Saya yakin imunitasmu meningkat. Ya, tapi kalau Masya Allah kasusnya semakin tinggi dan banyak orang yang mati karena corona, obat tidak bisa ditemukan. Jadi kita harus waspada, karena pelan-pelan akan mati semua. Sudah menyebar semua virusnya di Indonesia. Waduh, malah kelop-kelop mati banyak. Ya, padahal yang mematikan itu bukan corona tapi Allah. Ya kan, lantarannya corona. Nah, kembali lagi,
itu makhluknya Allah. Kalau kita yakin dengan la haula wala quwata illa billahil azim dan kita menjaga prokes, insyaallah sehat semuanya. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kembali lagi ke lampor tadi. Ini sedikit motivasi ya buat saya dan kalian, edukasi buat kalian. Ya. Jadi keranda yang terbang saya ngelihat itu, mohon maaf nih Hampura ya kalau saya ngelihat saya masih meragukan. Tapi saya yakin ada. Ya dalam hal itu saya masih meragukan. Ya kalau masyarakat di sana seandainya ini nggak ada PPKM, saya mau ke sana kok, saya buktikan. Malam-malam saya cek, kalau bisa saya tantangin kalau memang ada makhluk negatif yang mau menyerang warga di situ. Wallahi demi Allah saya siap. Ya. Kalau bisa, ini saya panggil ini lampor-lampor atau makhluk-makhluk Allah yang jahat di sana, ya, jangan membuat kegaduhan di sana. Datangin saya siap, ya. Para lampor, para makhluk-makhluk gaib, mak lampir kayak apa di sana genderuwo, saya datang di tempat saya. Ini ya, saya ratakan kalian semua. Ya bukan saya sombong nih, nanti dikira sombong apa oman. Repot lagi nih apa oman. Ya, takabur, ya. Padahal mau kabur. Ya, bukan takabur, tapi kabur, ya. Mau kabur, saya takut banget saya. Waduh. Saya hanya takut sama Allah, sama kalian-kalian yang bermental negatif. Saya nggak takut, nggak mundur sejengkal, terutama dukun-dukun sandat praketek alah. Nggak mundur sejengkal. Wanito kalau saya, ya. Terus yang di Jawa Timur juga makhluk-makhluk yang didatangin itu ketok-ketok udah saya panggil nanti. Ayo makhluk-makhluk Allah yang jadi di sana datangin di sana. Datangin saya di sini, jangan kalian-kalian yang lemah-lemah datangin, ya. Datang di sini. Saya siap 1 kali 24 jam, ya. Pokok jangan habis subuh karena subuh saya tidur sebentar, ya. Siap. Itu aja ya. Bismillah, saya doakan yang merasakan di sana adanya mau bencana karena ada tanda-tanda seperti itu, saya doakan selamat semuanya. Insya Allah Kisambung Roso siap, saya pantau dari sini. Ya, saya tantangin makhluk-makhluk yang bawa keranda kayak preketek udah datang di sini. Kurban apa Kang? Katanya besok. Besok kurban sapi sama kambing. Alah, nggak usah disebut riak lah. Udah, saya nggak mau ngomong masalah itulah. Saya, aduh, gimana ya? Ya, saya doakan semua nanti bisa korban besok, ya, asal jangan korban perasaan, ya. Korban corona sudah banyak, masya Allah. Mudah-mudahan syahid semua yang mati karena corona, yang mati di dalam kondisi pandemik, mudah-mudahan sehat semua. Jadi terima kasih banyak sudah supportnya. Tanpa kalian semua sedulurku, Kisambung Roso ini bukan siapa-siapa. Dan meskipun saat ini pun saya bukan siapa-siapa. Saya hanya hamba yang doif, yang goblok, gak bisa apa-apa. Karena yang bisa apa-apa hanya Allah, yang maha cerdas hanya Allah. Maka mohon jangan berpikir saya ini dukun atau paranormal. Saya pria normal, saya bukan kiai. Saya sama seperti kalian. Saya hanya ingin cepat-cepat belajar, terus belajar. Saya hanya ingin berbagi pemahaman aja, ya, Hampura. Jadi semoga semuanya yang sudah wujud, yang sudah komentar baik di sini, yang nggak baik juga lah, saya doakan lancar semuanya, sehat, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan secepatnya kalian semua bisa membahagiakan orang tuamu. Amin. Bisa menunjukkan bahwa kamu jadi anak yang berbakti pada orang tua, bisa membelikan orang tuamu rumah, mobil, ya, kemudian menyehatkan orang tuamu. Amin, amin ya rabbal alamin. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidup dan keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Oh, kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi.